pada pada asar kita dapat kembali berjumpa dengan Dr. Faisal Mahdi untuk melanjutkan kajian kita memasuki seri yang kelima dari Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Dr. Faisal Mahdi. Namun sebelumnya kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah sehingga menambah keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita terima pada sore hari ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Faisal Mahdi. Monggo, Dokter. Ya, tes suara saya terdengar dengan jelas, Dok? Alhamdulillah terdengar jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam naungan keberkahannya, keberkahan dari Allah SWT, Zat yang maha kuasa, yang tidak berkurang kekuasaannya, karena begitu banyak manusia yang sombong kepadanya. Zat yang maha kaya, yang tidak berkurang sedikit pun kekayaannya, karena begitu banyak manusia yang menuntut banyak rizki padanya. Dan zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang lantas tidak berubah menjadi bengis, menjadi kejam, menjadi zolim kepada hambanya, karena begitu banyak hambanya yang ingkar dan bermaksiat kepadanya. Salat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita bersama, teladan utama kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap keluarga, sahabat, serta para orang-orang soleh yang mengikutinya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rekan sejawat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis ini melanjutkan episode Sirah Nabawiyah yang sudah kita awali ya. Alhamdulillah kita menginjak ke seri yang kelima, meskipun hanya cuplikan-cuplikan ya, hanya potret-potret saja ya, yang itu bagian kecil dari kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini diberkahi, itu yang penting. Karena dengan sesuatu keberkahan itu akan mengundang banyak kebaikan, mengundang banyak rahmat yang itu juga akan berimplikasi terhadap kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Dan yang tak kalah penting juga, semakin kita mengenal sosok Rasulullah SAW dan beserta segenap para sahabat, semakin tumbuh pula rasa cinta kita kepada beliau ya. Dan yang paling penting puncaknya kita bisa meneladani beliau itulah. Sehingga kehidupan kita pun adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Selain Allah menganugerahi dan menurunkan kitabnya sebagai petunjuk, Allah juga
menghadirkan Rasul sebagai teladan untuk aplikasi dari bagaimana kitab itu bisa berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, pada pertemuan kita sore hari ini, kita akan membahas masalah, episode kehidupan Rasulullah setelah menerima wahyu ya. Yang terakhir kemarin kita membahas topik tentang wahyu yang pertama. Yang kedua ini, adalah kita mencoba untuk mengupas sedikitlah, sekelumit bagaimana proses kehidupan Rasulullah dan tentu saja nanti akan banyak para sahabat yang sudah mulai bermunculan di sini di 3 tahun awal di Mekah setelah Rasulullah resmi menjadi nabi dan rasul. Seperti yang kita ketahui bersama, Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq kemudian dilanjut dengan wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudatsir yang berisi tentang perintah dari Allah SWT untuk segera melaksanakan dakwah secara sungguh-sungguh ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir. Hai orang yang berselimut, singkirkan selimutmu ya. Ini yang saya kutip nanti untuk menjadi judul. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Oke, bismillah kita mulai. Bisa di slide di slide selanjutnya. Oke, bagaimana Rasulullah memulai dakwah? Wahyu pertama ya, itu perintah, bukan perintah, menandakan proses kenabian. Jadi Rasulullah mendapatkan nabat. Nabi itu dari kata nabat yang artinya berita, ya berita dari langit tentu saja. Dan itu resmi Rasulullah SAW menjadi nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian selang beberapa hari turunlah wahyu kedua, yakni awal surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir. Ini menandakan Nabi Muhammad SAW resmi menjadi rasul. Artinya di sini membawa risalah, membawa pesan yang yang wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia sudah mendapatkan mandat resmi dari Allah bahwa Nabi Muhammad menjadi rasul. Dan setelahnya nanti akan turun terus-menerus ya wahyu itu secara berurutan, secara berkesinambungan sebagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan ini dan seterusnya. Dan tentu saja ini menjadi secara syariat resmi ya menggantikan risalah dan ajaran sebelumnya, ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang lalu-lalu sudah nggak berlaku lagi, sudah digantikan dengan risalah Islam ini. Hanya Islam yang paling benar. Jika ada pemeluk agama lain yang itu masih berkiblat mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, meskipun orang itu baik, soleh gitu ya, seperti yang kita bahas kemarin orang-orang Hanifiyah gitu ya. Itu orang-orang baik, orang soleh, taat, tidak musyrik, tidak menyembah berhala, tetapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, itu tidak diterima. Tidak diterima, termasuk golongan orang kafir ya. Wa ma yabtaghi ghairu islami dina fala yuqbala minhu. Jadi apabila kita memilih ajaran din selain Islam, maka itu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah Rasulullah mulai menyampaikan Islam. Rasulullah mulai berdakwah dan ini adalah pekerjaan yang berat, sangat berat sekali. Tantangannya besar. Apa aja? Yang pertama jelas, Rasulullah punya beban ya untuk merubah keyakinan. Itu kan sesuatu yang nggak sederhana. Merubah keyakinan. Selanjutnya Rasulullah akan merubah sistem kehidupan. Wah, ini lebih rumit lagi. Sudah menyangkut masalah sosial. Sistem kehidupan yang itu jahiliyah sedikit demi sedikit nanti ya akan menjadi yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Ini menjadi beban Rasulullah nanti. Kemudian berubah budaya dan yang nggak kalah besar lagi bebannya adalah berhadapan dengan tokoh-tokoh yang lebih senior, tokoh yang lebih berpengalaman, lebih berpengaruh pada saat itu, di mana ucapannya itu bisa menjadi undang-undang lah. Itu Rasul akan menghadapi ini semua. Rasulullah akan menghadapi ini semua, dan mereka ya tentu saja nanti kita akan menemukan ada benturan, ada tantangan dan seterusnya. Sampai-sampai, apa namanya, ada pernyataan yang cukup bagus ya dari salah satu ahli ilmu, Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab Risalah dalam kitab Sirah Nabawinya, beliau mengatakan bahwa, masyarakat jahiliyah di Arab
itu masyarakat sebenarnya masyarakat kalau diteliti, dilihat, ditelaah itu adalah masyarakat yang mustahil untuk bisa berubah. Itu kata beliau. Tetapi fenomenalnya ya Rasulullah itu bisa menyelesaikan misi ini, misi risalah ini dalam kurun waktu tidak nyampe 20 tahun. 20 tahun. Dengan pembagian 13 tahun di Mekah dan 8 tahun sampai 10 tahun nanti di Madinah, itu Rasulullah sempurna menjalankan perubahan ini secara drastis. Ini pencapaian yang spektakuler di kala itu ya, di mana di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah yang benar-benar sistemik lah kerusakannya itu. Dan kemudian ini adalah fase yang krusial teman-teman di fase dakwah ini. Kegagalan di titik ini akan berakibat kegagalan ya juga di fase-fase selanjutnya. Sehingga wajar ada pembekalan yang lebih di sini dari Allah, pembekalan yang kuat. Salah satunya tercantum di surat Al-Mudaththir tadi. Dan juga nanti setelahnya ada pembekalan-pembekalan yang itu juga nggak kalah hebatnya dari Allah melalui Al-Quran. Luar biasa. Baik, kita coba dilanjut slide-nya, minta tolong. Melihat dari kronologisnya peristiwa turunnya wahyu kedua ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, dikutip oleh Imam Muslim ya. Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku sedang mendengar ya, aku mendengar sebuah suara yang berasal dari langit. Ini latarnya setelah turun wahyu pertama ya. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit, kata Rasulullah. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku ketika di Gua Hira kemarin. Ia sedang duduk di sebuah kursi yang menggantung di antara langit dan bumi. Aku kaget, tidak terhingga sehingga aku lari menuju rumah keluargaku dan berkata, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku dan selimuti aku." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir." Bangkitlah dan sampaikanlah peringatan. Slide selanjutnya. Surat Al-Mudatsir ini adalah surat yang kedua yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah surat Al-Alaq. Dari penjelasan Rasulullah tadi yang dikutip oleh Jabir bin Abdillah, jelas bahwa ada urutan ya setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudatsir, dan ada beberapa ahli ilmu mengatakan ini ada jeda, jedanya ya nggak terlalu lama juga nggak terlalu pendek, nggak langsung gitu ya. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 1 bulan, wallahu alam, tapi yang jelas ada jeda, itu membuat Rasulullah ya di tengah kebingungannya mencoba untuk menenangkan ya, hikmahnya di situ. Sehingga ketika ada wahyu yang kedua yang turun, itu sudah siap, sudah siap. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, coba kita mengupas sedikit saja bagaimana tadabbur dari surat Al-Mudatsir ini ya. Sehingga kita tahu latar atau memang nuansanya itu seperti apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Slide selanjutnya. Di surat Al-Mudatsir ini saya kutip 2 ayat aja ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir, dan ayat yang ketiga wa rabbaka fakabbir. Ibnu Asyur dalam kitabnya ya, beliau mengartikan bahwa ya ayyuhal mudatsir ini bisa berarti bisa berarti hakikat atau bisa berarti majas. Hakikat berarti ya letter luck gitu ya. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Berarti ya memang dalam kondisi berselimut Rasulullah ketika menerima wahyu ini. Atau bisa bermakna majas. Apa artinya ya? Apa makna di balik mudatsir itu? Mudatsir itu akar katanya adalah disar. Disar itu adalah pakaian atau kain yang melekat di sisi luar dari pakaian yang ada di dalam. Lawannya disar itu syiar. Syiar itu adalah pakaian yang dikenakan di dalam yang itu langsung bersentuhan dengan tubuh. Ini istilah pakaian ini ya, secara umum lah ya, secara umum. Jadi ada syiar, ada disar. Syiar itu yang di dalam, disar itu yang di luar. Disar itu biasa dipakai untuk ya kalau misalnya di luar kan berarti untuk menambah kenyamanan, membuat lebih tenang. Misalnya kalau kita kedinginan ya disar itu berposisi sebagai untuk menghangatkan gitulah ya. Membuat sesuatu itu atau kita yang menggunakan disar itu menjadi lebih nyaman. Ya bisa diartikan selimut, jaket atau apapun itulah, kain lah intinya. Disar itu berarti kain yang di luar. Jadi ketika Allah memilih kata disar sebagai petikan wahyu untuk memanggil Rasulullah, "Ya ayyuhal muddatsir",
wahai orang yang berselimut dengan disar. Itu seakan Allah bilang kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad, singkirkan selimutmu. Singkirkan disar yang sedang kau kenakan itu. Untuk apa? Untuk menjalankan sesuatu yang berat. Beri peringatan. Ya Rabbi ya Karim. Ini Rasulullah di tengah ketakutan seperti itu, ternyata harus diperintah oleh Allah untuk melepas disar kenyamanannya itu. Singkirkan kenyamananmu wahai Muhammad. Bukan saatnya lagi engkau berada di zona nyaman. Engkau telah 40 tahun, ya 40 tahun Rasulullah itu dalam zona nyaman, berada di kenyamanan. Kaya raya, keluarga harmonis, anaknya baik-baik, kan sudah punya anak soleh-soleh dan diakui oleh masyarakat, dihormati oleh masyarakat. Itu kan nyaman sekali. Itu 40 tahun Rasulullah sudah mencapai itu semua. Orang kayak gitu kan sebenarnya sudah selesai kita. Kalau kita kondisi pada saat itu seperti Rasulullah di usia 40 tahun, itu kan apa sih mau dicari lagi kan seperti itu. Sudah nyaman pol lah istilahnya. Kita sudah berkeluarga, punya pasangan yang cantik, setia, baik, kemudian berkeluarga punya anak, anaknya baik-baik, anaknya soleh-solehah. Sudah gitu kaya lagi, kayanya kaya raya, itu kan tinggal duduk aja gitu, tinggal duduk manis. Antara duduk sampai berdiri itu kan, rekeningnya saldonya nambah gitu kan, itu pencapaian yang luar biasa. Ditambah lagi ada pengakuan sosial, nah ini, dihargai, dihormati. Kalau kita kan orang kaya sekarang masih belum cukup kadang-kadang. Harus masang poster, masang baliho untuk diakui dan apa ya, dihormati oleh masyarakat. Rasulullah enggak. Di usia 40 tahun benar-benar mencapai titik kesempurnaan dalam, definisi manusia hidup di dunia itu, luar biasa. Tapi setelah itu di usia 40 tahun ini ketika mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk berdakwah, ya ayyuhal mudatsir, Allah memerintahkan untuk melepas kenyamanan itu semua. Allahu Akbar. Kalau kita di kondisi itu kan ya gimana ya. Jadi memang Rasulullah harus keluar dari zona nyaman. Itu maknanya ya. Untuk apa? Untuk berdiri, fa'anzir. Rasulullah diminta Allah untuk segera melaksanakan perintah, untuk menyampaikan peringatan kepada manusia-manusia yang ini, yang rusak gitu ya. Berilah peringatan kepada mereka yang kafir, mereka yang menyimpang, mereka yang jahiliyah. Jelas di sini ya, ini perintah yang nggak enak. Emang enak gitu ya, melakukan sesuatu pekerjaan yang untuk apa ya, untuk nyalah-nyalahin orang, itu kan nggak enak itu. Pekerjaan yang beresiko, apa resikonya? Ya resikonya bisa berbenturan, membenturkan diri kita dengan orang lain itu kan sesuatu yang nggak enak lah ya intinya ya. Perintahnya kan berikan peringatan bahwa mereka salah, mereka salah. Artinya ya Rasulullah akan berbenturan dengan orang-orang yang selama ini memuji, menghormati, memuliakan. Tapi luar biasa ini ya. Tapi ketika Rasulullah tahu resiko seperti itu, di sini nanti kita akan bisa membaca teman-teman ternyata Rasulullah di awal itu justru menghindari benturan. Kan resikonya tadi benturan ya, tapi Rasulullah itu di 3 tahun awal itu justru menghindari benturan. Ya, di sini pentingnya kita belajar sirah ya. Kita harus tahu bagaimana teks Al-Quran itu diaplikasikan di lapangan itu seperti apa. Faktanya kadang-kala bisa menjawab penjelasan-penjelasan yang selama ini kita tidak pahami. Nanti nanti kita akan sedikit membahas secara terperinci lah ya, terkait tentang manuver Rasulullah dalam aktivitas dakwahnya di awal-awal ini. Nah, dalam pelaksanaannya kan kita tahu Rasul akan berinteraksi dengan banyak orang, ada tantangan, mereka orang yang lebih tinggi, tokoh-tokoh senior, lebih berpengaruh, lebih kuat. Bagaimanapun juga ya, di ayat selanjutnya wa rabbaka fakabbir, dan nama Allah ya, nama Robmu agungkanlah. Ini pembekalan yang luar biasa. Apapun yang terjadi wahai Muhammad, siapapun yang engkau hadapi, bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Tuhan. Engkau mungkin akan menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar, tetapi ingat, Tuhanmu agungkanlah. Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu itu. Mereka itu kecil jika disandingkan dengan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Ini di pembekalan luar biasa. Jelas Rasulullah bisa membaca ini. Jadi apabila kita dalam hidup gitu ya, kena himpit masalah,
ada masalah tertekan dalam kesulitan, kita merasa ada problem yang nggak mungkin untuk diselesaikan, itu barangkali kontak kita dengan Allah itu, lemah ya. Sinyal dengan Allah itu lemah, barangkali lah ya. Ketika kita dekat dengan Allah, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," kata Allah. Ada ma'iyah Allah, ada kebersamaan Allah di mana pun kita berada. Bayangkan, ketika Allah yang maha besar itu bersama kita terus-menerus, lantas apa yang ada masalah apa ya yang bisa ada masalah apa yang terasa besar oleh kita? Nggak ada. Siapa ya, saya pernah dengar entah motivator atau ustadz bilang, ketika ada masalah besar kalau misalnya kita diawali, "Ya Allah, masalahku besar," gitu ya. Nah, dibalik ya, dibalik. Kenapa? Dibaliknya kayak gimana? "Wahai masalah, aku memiliki Rob, Allah yang Maha Besar." Wah, maknanya gitu. Jadi intinya di sini Rasulullah mencoba Rasulullah itu mendapatkan motivasi dari Allah akan mendapatkan tantangan seperti itu, "Jangan khawatir, aku bersamamu," kata Allah. Slide selanjutnya, saya kutip dari Fizilal Qur'annya Said Kutub ya, beliau mengatakan permulaan ayat-ayat tersebut mengandung panggilan agung dari Allah yang Maha Besar, memandatkan perintah yang teramat dahsyat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah panggilan yang menyentakkannya dari tidur, selimut dan kehangatan, menuju dan jihad, perjuangan dan jalan terjal. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Ini Syed Kutub kalau milih-milih kata luar biasa. Ini terjemahannya ya. Kalau baca bahasa Arabnya ya seharusnya lebih bergetar lagi karena pilihan katanya luar biasa. Jadi lalu bagaimana Rasulullah memulai dakwah? Bagaimana fajar dakwah ini menyingsing dan kemudian menyinari dunia ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dakwah tadi ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir itu kan umum, universal, ya enggak? Bangkit kemudian beri peringatan. Artinya apa? Siapapun yang mendapatkan peringatan itu ya sah-sah saja siapapun itu sebagai sasaran dakwah gitu ya. Apalagi misi Islam itu kan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Untuk rahmat kasih sayang seluruh manusia, bahkan seluruh alam. Jadi kepada seluruh manusia. Jadi jika semata-mata hanya mengerjakan perintah kum fa'andzir, ya sudah benar. Artinya kalau kita kita merintah kita mengingatkan siapa aja, itu sebenarnya sudah benar, sudah tepat, sudah terlaksana. Tapi ternyata prakteknya tidak begitu. Rasulullah di lapangan secara fakta di lapangan nggak gitu. So, Rasulullah melakukan pembatasan di awal ini. Rasulullah benar-benar sangat mengukur. Tidak semuanya diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Quran secara umum kum fa'andzir, tapi ternyata diterjemahkan oleh Rasulullah itu tidak seumum itu gitu. Jadi ini benar-benar kita sebagai orang awam ini ya, kita semua lah termasuk saya, nggak nggak bisa kita menyederhanakan kembali ke Quran dan Sunnah, kembali ke Quran dan Sunnah. Itu nggak sederhana kalimatnya. Harus benar-benar kita mendengarkan penjelasan dari ahli ilmu, para ulama, para alim ya, dan perangkat-perangkat. Mereka semua kapabel sekali, perangkat-perangkatnya sudah banyak. Dan salah satu perangkatnya untuk memahami Al-Quran itu adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Pasti itu ya. Karena aplikasi Al-Quran itu adalah Rasulullah. Dan kehidupan Rasulullah itu ya Sirah Nabawiyah. Kalau kita gagal atau tidak paham tentang Sirah Nabawiyah, kita berisiko besar untuk gagal paham terhadap perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, makanya kita bersyukur ada ulama, ada guru, ada ahli ilmu yang itu bisa mendampingi kita, bisa kita tanyakan, bisa kita mintakan penjelasan bagaimana pemahaman atau aplikasi dari sebuah nas Al-Quran, dalil-dalil itu. Dan itulah Rasulullah. Rasulullah benar-benar menggunakan akalnya ya untuk menerima wahyu dan mengerjakannya secara detail, secara applicable dan seterusnya. Benar-benar harus dengan ini ya, dengan strategi. Bisa slide selanjutnya? Oke, ini tahapan-tahapan dakwah Rasulullah secara fakta di lapangan seperti ini. Kum fa'andzir yang itu umum ternyata diterjemahkan oleh Rasulullah sedetail ini. Intinya dibagi dua, dakwah siriyah dan dakwah secara jahriyah. Siriyah itu kalau secara terjemahan sih siriyah itu sembunyi-sembunyi atau dakwah secara rahasia. Kita mungkin baca buku Sirah Nabawiyah kan
Biasanya seperti itu kan ya, kita belajar dulu juga dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian itu 3 tahun di awal ya, eee, tahun pertama, kedua, sampai ketiga kenabian, kemudian dakwah jahriyah itu dakwah secara terbuka, tahun 4 sampai akhir 6 kenabian. Nah, ternyata setelah didetailkan ya teman-teman, dakwah Siriyah itu kurang tepat ketika didefinisikan sebagai dakwah ini ya, dakwah sembunyi-sembunyi. Yang lebih tepat sebenarnya adalah dakwah terbatas. Karena faktanya di lapangan Rasulullah nggak sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Ada orang yang tahu banyak, banyak yang tahu. Tetapi Rasulullah menseleksi, itu kata kuncinya di situ nanti ada pembahasannya. Menseleksi siapa-siapa yang akan didakwahi untuk pertama kali. Seperti itu. Bisa ini ya, untuk memahami di slide ini untuk memahami bagaimana fase Mekah itu terbagi di empat fase. Nanti juga ada fase Madinah ada lagi. Di Mekah ini selama 13 tahun Rasulullah kehidupannya ya, fase dakwahnya atau aktivitasnya untuk memudahkan kita itu 3 3 3 4. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, dan yang terakhir adalah sisanya, 4 tahun yang terakhir. Dakwah Siriyah, dakwah Jahriyah, kemudian ada pemboikotan, nanti akan kita lalui bersama insya Allah. Dan yang terakhir adalah perluasan keluar Mekah. Kenapa ada pemboikotan? Karena dakwah terbuka itu nanti akan muncul benturan. Wah, itu sudah mulai dilawan, ada beberapa yang sudah disiksa, ada korban dan sebagainya. Sampai ke sebuah titik Quraisy tidak bisa atau mengimbangi langkah gerak Rasulullah, akhirnya mereka mentok, akhirnya mengadakan pemboikotan. Ya nanti akan kita detailkan lagi lah di episode-episode selanjutnya. Bisa slide selanjutnya? Ini ya karakteristik dakwah Siriyah, dakwah terbatas ya. Kita definisikan di sini dakwah terbatas karena yaitu tadi Rasulullah tidak pernah merahasiakan dakwah, hanya membatasi saja. Karena ternyata aktivitas dakwah Rasulullah itu diketahui banyak orang. Selain target dakwah Rasulullah itu ternyata tahu. Rasulullah kan mendakwai beberapa target. Mereka tahu, tapi dibiarin oleh Rasulullah, tidak diajak, tidak diajak. Contohnya apa? Contohnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah objek yang tidak didekati oleh Rasulullah di fase pertama ini. Nah, Abu Thalib itu bukan memergoki ya, melihat Rasulullah sedang sholat, di mana di situ ada makmumnya yaitu Ali. Abu Thalib membiarkan, bahkan menyuruh anaknya yang satunya Ja'far, kan ada Ali, ada Ja'far juga ya anaknya Abu Thalib, itu untuk ikut di sholat itu. Kata Abu Thalib, seimbangkan sayap saudaramu gitu. Kan Rasulullah sholat, kemudian di sebelah kanan ada Ali, itu kan orang awam kan ngelihat, wah ini nggak imbang ini, harus diimbangi satu lagi. Makanya Abu Thalib itu nyuruh Ja'far untuk ikutlah ini ya, sepupumu itu ya Muhammad, agar seimbang sayapnya. Jadi Abu Thalib sudah tahu, meskipun Abu Thalib tidak diajak oleh Rasulullah di fase ini. Itu ya, jadi terbatas. Terbatas. Yang kedua adalah individual. Yang individual. Jadi ya satu persatu, person to person gitu ya. Tidak tablik, tidak pengajian ngundang banyak orang enggak. Jadi satu persatu Rasulullah benar-benar membidik objek dakwahnya. Meski terlihat lambat tapi ini efektif. Karena apa? Karena Rasulullah tahu yang didakwahkan itu spesifik. Artinya apa? Sudah terseleksi oleh Rasulullah bahwa peluangnya untuk menerima Islam itu besar. Dalam rangka apa? Dalam itu, hati-hati ya. Dalam rangka menghindari benturan. Jadi apa namanya ya? Eee, tidak tidak tablik ya, tidak secara umum, person to person, individual dan spesifik, spesifik. Dan kita dapati nanti Rasulullah SAW akan mendekati keluarganya terlebih dahulu dan teman-temannya. Jadi teman-teman dekatnya dulu. Jadi kita nanti di dalam sirah di fase ini kita tidak menemui orang yang diajak Rasulullah itu tidak menerima. Semuanya, hampir semuanya menerima. Hampir semuanya menerima. 3 tahun yang benar-benar sangat selektif. Dan di sini kita bisa membaca teman-teman, Rasulullah itu benar-benar menseleksi
benar-benar mengklasifikasi bahkan objek dakwahnya. Dan kita bisa melihat Rasulullah di sini bisa membaca kepribadian, membaca talenta seseorang, kejiwaan seseorang, bahwa orang ini layak untuk menerima Islam dan pasti menerima. Oh, ternyata benar-benar menerima. Benar-benar jadi Rasulullah itu bisa membaca ini ya, talenta seseorang. Meskipun Rasulullah itu ummi, buta huruf, tapi untuk membaca potensi seseorang Rasulullah bisa. Dan tambah lagi kira-kira dalam gerakan seperti ini Rasulullah punya data nggak? Ya otomatis punya data. Rasulullah punya data orang-orang Mekah, kenalannya dan seterusnya. Dan sudah mengklasifikasikan data-data itu. Beliau adalah apa ya? Rasul itu adalah sosok yang sangat melek data. Ini luar biasa. Jika kita baca ya nanti ketika apalagi di fase Madinah nanti banyak sekali strategi-strategi, kemudian manuver-manuver, keputusan-keputusan Rasulullah itu tidak serta-merta semuanya dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada bimbingan wahyu, ada nas, ada Al-Qur'an yang itu mengawal ya, tetapi dalam aplikasi di lapangan Rasul itu bergeraknya itu sesuai dengan data. Wah, itu kita lihat kita nanti membaca itu keren sekali itu. Apalagi di Madinah, database ya. Rasul by design. Jadi memperhatikan data ini ya sesuai dengan sunnah ya. Jadi apabila kita ngumpulin data ya, datanya nggak valid ya berarti nggak nyunah itu. Rasulullah datanya benar-benar valid, luar biasa nanti. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama menerima Islam. Nah ini dia, dari keluarganya dan satu temannya. Dari keluarga ada Khadijah, ini sebenarnya bukan wanita saja yang pertama masuk Islam, enggak. Ini luar biasa ini wanita ini. Wow, Khadijah bahkan menjadi manusia pertama yang masuk Islam. Jadi kurang apa lagi lah kedudukan wanita di mata Islam itu ya. Yang pertama masuk Islam wanita, yang syahid pertama nanti yaitu wanita juga, yaitu Sumayyah ya, ibunya Ammar bin Yasir itu kan syahid pertama di tangannya Abu Jahal, dibunuh Abu Jahal. Itu wanita. Dan kita kalau mau kita baca peradaban Islam ya, ada sosok wanita yang luar biasa apa eh, di bidang pendidikan ya, universitas tertua yang diakui oleh UNESCO, diakui PBB ya, itu adalah bukan Harvard, bukan Oxford atau bukan Al-Azhar enggak. Universitas tertua di dunia itu adalah Universitas Al-Qarawiyun di kota Fez di Maroko. Itu pendirinya seorang wanita, namanya Fatimah Al-Fihri. Jadi luar biasa ini wanita ini. Jadi ya nggak ada alasan lah wanita untuk tidak tampil dalam aktivitas kebaikan. Kemudian dari golongan anak-anak yang pertama yang masuk adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut versi Ibnu Hajar, usia Ali pada saat itu masih 10 tahun. Ya, kita bisa bayangin ya anak kelas 5 atau kelas 6 SD. Nah, itu atau kelas 4 mungkin ya. Itu Ali saat itu ternyata masuk Islam. Dan Ali ini kedudukannya sepupu Rasul, sepupu Rasulullah. Kenapa? Dan yang kedua ini Ali itu tinggal bersama dengan Rasulullah, diasuh oleh Rasulullah, serumah oleh Rasulullah. Jadi sangat dekatlah dengan Rasulullah. Kenapa diasuh? Karena yaitu tadi Rasulullah merasa kasihan ya, ingin menolong pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya yang nggak kaya, miskin lah, tapi anaknya banyak. Nah, untuk membalas jasa-jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Rasulullah, Rasulullah berinisiatif mengasuh salah satu anaknya, yaitu yang ditunjuk ya Ali ini. Jadi Ali itu sudah sejak kecil di rumahnya Rasulullah. Ya teman mainnya anak-anak Rasulullah yang lain. Dengan Fatimah itu ya sudah sejak kecil. Serumah lah ya, serumah. Dan yang selanjutnya adalah putri-putri Nabi. Berikut dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kalau teman-teman masih ingat, beliau adalah ya pembantunya Rasulullah ya, maula Rasulullah, warisan dari ayahnya, dari Abdullah. Dan dari kalangan orang dewasa, di luar keluarga itu Abu Bakar yang pertama masuk Islam. Nah, slide. Oke. Oh ya, saya lupa tadi ada Maula ya. Maula itu ini Zaid bin Harithah. Di slide sebelumnya ya, itu Zaid bin Harithah itu Maula ya mantan budak
yang itu juga, berada di rumah tangga Rasulullah, bahkan Zaid itu sempat menjadi anak angkatnya Rasulullah. Kita juga harus tahu, Rasulullah itu di zaman sebelum Islam ya, itu mengangkat anak. Namanya Zaid ini, Zaid bin Haritsah. Awalnya budak, kemudian dimerdekakan, dijadikan anak angkat. Namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Ada kisahnya sendiri luar biasa ya nanti. Zaid bin Muhammad, tetapi ketika nanti, Islam turun, syariat, anak angkat nggak boleh kan ya, anak angkat itu secara warisan, secara, perwalian juga itu harus mengarah kepada anak kandung, jadi anak angkat nggak boleh. Jadi ya kembali ke menjadi Zaid bin Haritsah. Dan kemudian putri-putri Rasulullah. Slide. Nah, ini yang pertama masuk Islam, semuanya anak-anak Rasulullah masuk Islam, tidak ada yang, menolak. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Fatimah masih kecil. Fatimah masih kecil. Jadi Fatimah itu usianya, terpaut 5 tahun lah sama Ali. Berarti kalau Ali umur 10, ya berarti Fatimah umur 4 atau 5 tahun. Ya masih kecil. Jadi ya otomatis lah sudah Islam. Tapi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ini sudah remaja, sudah dewasa. Yang menarik ini Zainab ini suaminya itu nggak masuk Islam. Ini sudah menikah. Jadi Zainab itu sudah menikah dengan, Abu Al-As Ibnu Rabi'. Abu Al-As ini tidak menikah, tidak masuk Islam, menolak Islam. Tetapi ini menarik, tidak memusuhi Rasulullah, tidak memusuhi Rasul. Dan orang yang seperti Abu Al-As ini banyak sekali yang tidak menerima Islam, yang tidak mau masuk Islam nanti ya di dakwah terbuka nanti. Tetapi tidak memusuhi Rasulullah, tetap hormat, tetap respek kepada Rasulullah. Yang memusuhi Rasulullah itu sebenarnya cuma segelintir orang aja, ya tokoh-tokoh tadi ya. Nanti ada pembahasannya di fase dakwah terbuka. Oke, slide selanjutnya. Jadi itu yang di dalam rumah Rasulullah SAW dan itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena satu rumah semuanya menerima. Menerima risalah, menerima Islam, dan semuanya tidak ada yang menolak, tidak ada yang ingkar. Ini sebuah kenikmatan sendiri bagi Rasulullah. Karena kan kita tahu ada Nabi, Rasul yang satu keluarga kan ada yang khianat, ada yang berkhianat satu keluarganya. Apa ya, tantangan tersendiri seperti Nabi Nuh, Nabi Lut itu kan keluarganya ada yang ingkar kepada nabinya, kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi Rasulullah enggak, satu rumah alhamdulillah ini sebuah nikmat yang karunia luar biasa. Jadi kita pun juga seperti itu, mudah-mudahan di dalam keluarga kita itu semuanya bisa menerima Islam dengan utuh, dengan baik, itu kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Ditambah lagi apalagi pemahaman keluarga kita pun terhadap agama ini juga utuh. Itu sebuah nikmat. Oke, kita ke Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa. Beliau adalah sahabat karib Rasulullah SAW. Nah, sahabat Rasulullah itu banyak, teman-teman. Nggak hanya Abu Bakar. Ada Hakim bin Hizam, ada Abu Sufyan bin Harits yang terkenal ya, ada Abu Bakhtari dan lain-lain. Tetapi kenapa kok hanya Abu Bakar saja yang diajak? Nah, ini ya itu tadi, karena Rasulullah tahu, bisa membaca potensi bahwa di antara sahabat-sahabatnya ini sahabat dekat semua ini. Hanya Abu Bakar yang potensi menerimanya lebih besar, makanya yang diajak Abu Bakar. Dan nanti beneran ketahuan ketika fase dakwah terbuka, Hakim bin Hizam menolak Islam. Tapi tetap hormat kepada Rasulullah. Abu Sufyan ibnu Hazaris menolak Islam. Ini nanti memusuhi Rasulullah bahkan. Abu Bakhtari juga menolak Islam. Jadi ya seperti yang kita sudah bahas tadi, Rasulullah benar-benar memiliki pembacaan talenta yang sangat luar biasa. Slide. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pernah bertestimoni kepada sahabat yang lain, setiap orang yang aku ajak menerima Islam itu hampir semuanya itu memiliki keraguan dan berpikir meskipun cuma sedikit. Kecuali Abu Bakar. Dia tidak menunggu sesaat pun ketika aku ajak dan dia tidak pernah ragu. Ini luar biasa Abu Bakar ini. Jadi istimewanya Abu Bakar As-Siddiq itu di sini, teman-teman. Abu Bakar tidak pernah menyimpan keraguan sedikit pun terhadap risalah yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang lain ditawari ya sempat mikir menimbang terima apa enggak ya. Wah, Muhammad jadi nabi dan seterusnya gitu. Tapi kalau Abu Bakar enggak. Seketika itu langsung menerima, tidak berpikir panjang. Itu yang membuat Abu Bakar ini tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Dalam manakib Abu Bakar ya,
Itu Rasulullah pernah bilang, kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang di satu sisi, kemudian seluruh umatku imannya itu ditimbang di sisi yang lain, itu lebih berat imannya Abu Bakar. Waduh, ini kan sudah statement final lah ya. Ini bukan manusia biasa ini. Padahal ya ya apa ya, Abu Bakar ya manusia seperti kita semuanya. Tetapi memiliki keistimewaan seperti itu. Beliau manusia yang luar biasa. Ada kisah menarik ini. Kisah yang apa ya, kalau nggak ada kisah ini ya, itu mungkin Abu Bakar sudah kita anggap malaikat lah ya. Kisahnya adalah Abu Bakar ini sedang cekcok dengan, Umar, nggak tanggung-tanggung, perselisihannya dengan Umar. Yang salah Abu Bakar yang salah Abu Bakar. Wah itu tensinya tinggi. Sampai di tengah-tengah percekcokan itu, ya manusiawi kan ya, manusia, ini manusia semua ini, pernah berselisih, yang salah Abu Bakar. Di tengah-tengah percekcokan itu, Abu Bakar langsung sadar, "Oh iya, aku salah." Nah, ini kan kemampuan luar biasa ya, berhenti di tengah-tengah emosi gitu. Kemudian bilang kepada Umar, "Umar, aku mengaku salah, aku minta maaf," gitu. Nah, Umar itu sudah kadung kepancing ya, sudah kadung marah, "Oh nggak bisa, kamu yang memulai duluan gitu ya, kita akhiri masa kamu, diem-diem gitu, enggak, harus kita selesaikan," enggak gitu. Umar sudah kadung panas itu Umar. Tuh, Abu Bakar langsung, "Enggak, kau harus memaafkan aku Umar." "Enggak, aku enggak mau minta maaf," kata Umar. Oh, Abu Bakar marah. Marah, kenapa? Karena Umar nggak mau memaafkan Abu Bakar. Marah lagi, cekcok lagi kayak gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, aku pergi, pergilah Abu Bakar. Umar masih marah, tapi lama-kelamaan turun turun turun, akhirnya mikir, "Aduh, Abu Bakar mau ke mana? Jangan sampai Abu Bakar menghadap Rasulullah. Kalau menghadap Rasulullah, aduh udah celaka aku ini." Karena Abu Bakar kalau sudah ngadu ke Rasulullah itu udah nggak bisa kalah. Iya, menang, pasti menang lah, karena Abu Bakar gitu. Kemudian dicari Umar, oh benar ternyata Abu Bakar sudah berada di sisi Rasulullah di Masjid Nabawi. Udah itu Umar udah lemes gitu, aduh celaka aku ini. Udah dipanggil sama Rasul, "Ada apa ini?" "Ada apa?" Abu Bakar bercerita gini 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 gitu, bla 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 bla. Oh, apa kata Rasulullah? "Tidakkah kalian" eee, gimana ya redaksinya ya, ini sederhananya aja ya, redaksi bebasnya ya, terjemahan bebasnya. "Kalian itu kenapa sih? Tidakkah bisa kalian sejenak memaafkan sahabatku ini?" Maksudnya Abu Bakar. Umar kan juga sahabat, tapi dalam ini konteksnya ya Abu Bakar yang dijadikan sahabat. Sudahlah, nggak usah diperpanjang. Kalau ada masalah dengan Abu Bakar, maafkan dia, maafkan dia. Kemudian Rasulullah bilang gini, "Setiap kalian semua itu memiliki jasa kepadaku dan kepada Islam. Dan kalian semua sudah aku bayar lunas. Semua telah aku doakan, kecuali Abu Bakar. Aku tidak bisa membalas, kecuali hanya Allah yang membalas jasanya Abu Bakar." Sampai segitu. Keutamaan Abu Bakar itu udah luar biasa, udah final lah. Ada lagi, Abu Bakar juga pernah cekcok ke sahabat Ansor, sahabat Madinah, ini waktu waktu di Madinah ya. Cekcok gitu ya, karena masalah tanah sekarang, jadi rebutan pembatas tanah. Jadi Abu Bakar itu punya tanah di Madinah, sahabat Ansor ini juga punya tanah, itu mereka berkonflik untuk menentukan batas tanah. Wah itu rame, bercekcok hingga suatu titik Abu Bakar kelepasan mengeluarkan kata-kata yang itu menghinakan dan merendahkan sahabat Ansor tadi. Itu langsung berhenti Abu Bakar, tek gitu ya berhenti. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita sudah menghina orang kan ya bablas aja, terus saja menghina. Abu Bakar nggak bisa berhenti dia, berhenti dan, "Aduh, aku minta maaf. Sekarang balaslah aku dengan hinaan yang sama." Wah, sahabat Ansor disuruh disuruh gitu. Apa kata sahabat Ansor ini? "Enggak enggak Abu Bakar, aku tidak membalas dengan kata-kata yang sama kepadamu, aku nggak bisa." Loh, balas. "Sekarang engkau harus membalas penghinaan seperti penghinaanku kepadamu." "Enggak, aku enggak akan membalas," kata sahabat Ansor. Oh, ramai lagi, bertengkar lagi. "Udahlah kalau gitu akan aku adukan kepada Rasulullah." Diadukan kepada Rasulullah. Masya Allah, enak ya kalau ada Rasulullah gitu ya. Kalau ada masalah selesai gitu. Masya Allah. Nah, ketika Rasul tahu, diceritakan gini gini gini, di cross check juga kepada sahabat Ansor tadi ya singkat cerita, ditanya, "Apa yang kau lakukan terhadap perintah Abu Bakar, wahai sahabatku," ya sahabat Ansor ini. Dia bilang, "Tidak wahai Rasulullah, aku tidak pernah akan menghina Abu Bakar." Kata Rasulullah, "Ya, benar.
Bagus. Lantas apa yang kau lakukan? Aku hanya mendoakan, eee, semoga Abu Bakar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kata Rasulullah. Itu tindakan yang sangat tepat. Jadi ya mau gimana lagi. Abu Bakar itu Masya Allah, manakibnya ya, keutamaannya itu sudah, luar biasa luar biasa. Dan menariknya teman-teman, Abu Bakar ini ketika masuk Islam, itu itu tadi ya, di benak beliau, beliau nggak berpikir Islam ini tugas dan tanggung jawab Rasulullah. Di benak beliau, tuh Islam ini, risalah ini adalah tanggung jawab diriku bersama dengan Rasulullah. Nah, jadi Abu Bakar itu, slide selanjutnya, di hari-hari pertama justru sangat proaktif dalam aktivitas dakwah itu ya. Sejak hari pertama, beliau langsung turut menyebarkan dakwah sehingga berhasil menarik beberapa orang yang ada di dekatnya. Wah, mereka adalah orang-orang Islam yang masuk Islam ya, di tangan Abu Bakar. Ini orang-orang kalau lihat nama-namanya nih kan ya macan semua ini ya. Ada Utsman, Abdurrahman, Sa'id, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini. Kalau teman-teman tahu ya, derajat atau tingkatan leveling sahabat itu ada levelnya, ada kemuliaannya, ada tingkatan levelingnya. Kalau sahabat semuanya mulia ya. Dan yang paling mulia di antara para sahabat itu adalah as-sabiqunal awalun. Itu tingkatan di atasnya, as-sabiqunal awalun. Adalah orang-orang yang masuk Islam pertama kali, awal-awal. Nah, di atas as-sabiqunal awalun itu adalah al-asyarah mubasyarah fil jannah. 10 orang yang itu mendapatkan kabar bisa masuk surga, sudah dipastikan masuk surga, sudah dijamin masuk surga. 5 dari sahabat, 10 sahabat itu berkat jasanya Abu Bakar. Jadi ngelihat nama-namanya itu Utsman, Abdurrahman, Sa'ad, Zubair, Thalhah itu kan orang-orang dengan prestasi dan jasa yang luar biasa terhadap Rasulullah dan Islam. Jadi wajar Abu Bakar itu mendapatkan cipratan pahala dari orang-orang ini. Utsman kita tahu wakafnya ya, wakafnya Utsman itu sampai ada hari ini. Sampai detik ini kalau kita ke Madinah itu ada, masih ada wakaf sumurnya Utsman. Itu berarti berapa ribu tahun, 1400 lebih pahala mengalir ke Utsman. Masih ada wakaf sumurnya sampai hari ini. Dan itu otomatis Abu Bakar juga dapat. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, itu menyumbang 1000 dinar dalam perang Tabuk nanti. 1000 dinar itu berapa ya? 4 miliar kalau sekarang mungkin ya. 4 miliar. Ya, Abu Bakar juga mendapatkan. Karena kan seseorang apabila menjadi jalan hidayah bagi seseorang yang lain, dan orang itu mendapatkan atau menjalankan kebaikan dan mendapat pahala. Nah, orang yang menjadi jalan hidayah ini kan juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan kebaikan itu. Itu kan luar biasa. Nggak kebayang berapa pahalanya Abu Bakar itu seperti apa. Jadi wajar ya imannya Abu Bakar seberat itu luar biasa. Dan inilah semua orang-orang yang awal masuk Islam disebut dengan asabiqunal awalun. Bahkan ini adalah benihnya asabiqunal awalun. Slide selanjutnya, kita masuk ke yang asabiqunal awalun. Ini manusia-manusia luar biasa. Eh, Diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiqunal awwalun. Ini Allah sendiri yang mencantumkan dalam Al-Qur'an. Ada banyak, salah satunya ada di surat At-Taubah ayat 100 ini ya. Hai orang-orang yang terdahulu masuk Islam ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dari golongan muhajirin dan golongan ansor. Jadi as-sabiqunal awwalun itu ada orang muhajirin, ada ansor. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini kan manusia yang masih hidup di muka bumi dan itu mereka itu usianya juga masih panjang, tetapi Allah sudah ridho kepada mereka. Apa mereka balasannya? Wa'adalahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan. Dalikal fawzul azim. Masya Allah. Mereka sudah mendapatkan surga. Surganya nggak satu, banyak surga. Surga satu aja kan kita mati-matian mengejarnya ya. Tapi ini sahabat-sahabat luar biasa itu sudah dijamin masuk surga
Surganya nggak satu, banyak. Jannatin. Jannatin itu banyak, jamak jamak taksir. Dzalikal fawzul adzim. Masya Allah. Eee, Perlu diketahui yang masuk kategori asabiqunal awalun, itu kan ada muhajirin, ada ansor. Itu singkat cerita ya, maksudnya biar kita nggak terlalu panjang, mereka itu yang masuk Islam menurut ulama ini ya, ulama-ulama tabi'in mereka, menentukan siapa sih ashabul awwalun, itu adalah mereka yang masuk Islam sebelum perpindahan kiblat. Jadi umat muslimin pernah kiblatnya sholatnya ngadep ke Masjidil Aqsa, itu kan kemudian mendapatkan perintah untuk berbalik kan 180 derajat Rasulullah menuju ke Masjidil Haram. Nah, sebelum itu adalah sahabat-sahabat Ashabul Awwalun. Titik poinnya di situ. Jadi setelah perpindahan kiblat, sahabat-sahabat yang masuk Islam itu sudah tidak tergolong sebagai Ashabul Awwalun. Seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Abu Hurairah, itu kan belakang-belakang masuknya masuk Islam. Itu tidak termasuk Ashabul Awwalun. Tapi ya derajatnya ya luar biasa. Ashabul Awwalun apalagi ya luar biasa lagi gitu. Slide. Nah, ini cepat aja. Bolehlah dihafal, nggak masalah. Karena nggak dihafal juga nggak apa-apa, dihafal boleh lah, nggak ada ujiannya. Ini orang-orangnya, salah satunya, ada yang bilang jumlah di awal ini yang masuk Islam sekitar 40 orang. Jadi bayangkan selama 3 tahun Rasulullah benar-benar menggembleng orang ini secara intensif selama 40 tahun. 40 orang selama 3 tahun. Itu jadinya ya seperti ini. Ada Khadijah, Zubair itu dari Bani Asad. Dari Bani Hashim ada Ali, Ja'far bin Abu Thalib. Bani Hashim ini keluarganya Rasulullah ya. Ada Hamzah nanti ya. Ada Ubaidiyah bin Haris. Di Bani Taim ada Abu Bakar, Tolha, ada Asma bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Dari Bani Abdi Syams ada Utsman bin Affan, ada Abu Huzaifah, ada Ummu Habibah dan seterusnya. Ada di Bani Zura ada Abdurrahman bin Auf. Slide. Wah, kemudian dari Bani Abdiddar ada Mus'ab bin Umair, ini cukup familiar kan sahabat ini. Dari Bani Makhzum ini keluarganya Abu Jahal. Itu ada yang masuk Islam. Ada Abu Salama, ada Ummu Salama, ada Al-Arqam bin Abi Arqam. Tahu kan ya? Siapa Al-Arqam ini? Nah, ini yang rumahnya ditempati dakwah Rasulullah. Itu rumahnya orang Bani Makhzum, luar biasa. Padahal Bani Makhzum itu Bani yang paling getol permusuhannya sama Rasulullah nanti. Itu strategi Rasulullah keren lah, Masya Allah. Kok bisa gitu ya? Bermarkas di markasnya musuh. Ngaji di markasnya musuh. Di Bani Makhzum. Di rumahnya Arkom ini. Luar biasa. Bani Adi ada Said bin Zaid, ada Umar bin Khattab juga. Ada Bani Jum'ah, ada Utsman bin Makhzum dan seterusnya, ada Bani Saham. Oke. Slide selanjutnya. Bentar. Oke, dari nama-nama itu sebenarnya ada sebuah hikmah ya teman-teman. Kok banyak sekali dari bani ini, dari bani ini, dari bani ini. Perlu diketahui kalau teman-teman masih ingat, salah satu nilai jahiliyah itu kan apa? Asobiyah ya, fanatisme kekeluargaan. Tetapi Rasulullah itu berusaha untuk membongkar itu semua. Artinya apa? Jadi Islam itu bukan urusannya fanatisme kekeluargaan. Keluarga yang satu harus lebih mulia dari keluarga yang lainnya. Enggak seperti itu. Islam itu membongkar itu semua, membongkar sistem sosial yang ada. Lintas etnik lah katakanlah. Ini di poin yang ketiga ini lintas etnik. Jadi karakter Ashabul Awwalun itu yang pertama adalah mereka masih muda. Masih muda. Rata-rata usianya di bawah 40 tahun. Jadi ya 25 sampai 30 lah rata-rata usia. Ini pijakan yang penting, teman-teman. Pijakan penting. Rasulullah benar-benar lebih memprioritaskan anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi yang ngurusin negeri itu sebenarnya anak-anak muda aja ya. Sekarang yang ngurusin negara kita usianya berapa? 50, 60 gitu ya. Bahkan lebih lah. Hasilnya ya bisa kita lihat ya.
nggak usah pakai statistik bisa ngelihat lah kita sebagai warga negara kan sudah sejahtera atau belum gitu ya masyarakat secara umum. Nah kalau orang anak muda beda gitu ya. Kalau Rasulullah enggak, beliau benar-benar mempercayakan kepada anak-anak muda ini. Saat di Madinah, nanti ketika sudah ada peluang ya, usianya lebih matang, itu dalam kurun waktu 10 tahun, Rasulullah itu merubah Madinah yang semula itu menjadi kota yang tidak begitu diperhitungkan di Jazirah Arab, itu menjadi kota yang levelnya internasional. Ya karena bersama dengan anak-anak muda ini yang mengurus. Madinah yang semula kota kecil nggak dianggap lah. Madinah itu sebenarnya kota transit. Kota transit. Dari Mekah mau ke Syam, mampir Madinah transit. Nggak diperhitungkan. Tetapi dalam kurun waktu 10 tahun sampai usia tanggal apa sampai tahun 10 Hijriah lah. Itu Madinah berhasil Rasulullah jadikan kota yang levelnya internasional. Wah ini kan peningkatan yang spektakuler yang saya bilang tadi ya. Berhadapan dengan Romawi, dengan Persia, dengan Mesir, bahkan dengan Habasyah. Bisa mengangkat kemandirian yang semula Madinah itu nggak punya apa-apa, bergantung pada yang lain lah ya, kepada Mekah salah satunya. Itu bisa mandiri sendiri dan mensuplai banyak hal keluar. Dan dengan anak muda-muda ini ya, seakan-akan kita bisa ngelihat generasi ini, ya, generasi para sahabat ini generasi yang nggak pernah habis nafasnya. Hingga nanti 60 sampai 70 tahun ke depan. Diawali oleh anak-anak muda ini. Itu tuh karyanya fenomenal gitu. Utbah bin Nafi salah satunya, itu tabi'in ya. Utbah bin Nafi itu tabi'in, itu mengadakan ekspedisi perluasan wilayah sampai ke Afrika Utara, sampai ke Tunis. Itu Utbah bin Nafi itu masih ada pendampingnya para sahabat. Jumlahnya kurang lebih 14 sahabat. Itu masih berada di medan laga. Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Ini sahabat dari Madinah, orang Ansor yang rumahnya dijadikan rumah singgah Rasulullah ya. Ketika setelah hijrah, kemudian Rasulullah belum membangun rumah, ya itu untuk sementara nampung atau bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori ini. Teman-teman tahu, usia di saat Abu Ayyub ini usianya 80 tahun, itu Abu Ayyub Al-Ansori ikut ekspedisi dalam penaklukan Konstantinopel. 80 tahun. Sampai bisa nggak kebayang usia 80 masih bisa berkarya sejauh itu. Bahkan beliau berazam, kalau bisa ketika aku mati, syahid, tolong dikuburkan di tanah yang paling dekat dengan Konstantinopel. Dan qadarullah pada saat itu beliau syahid di pasukan ekspedisi itu, dan dimakamkan di dekat Konstantinopel, tapi masih di wilayah Asia. Jadi kalau teman-teman tahu Istanbul, Turki ya, Konstantinopel dulu, itu ada wilayah Eropa, kemudian ada wilayah Asia. Nah, Abu Ayyub itu dimakamkan di wilayah Asia. Sudah dekat dengan Konstantinopel, sudah laut di depan itu. Selat Bosporus itu. Nah, tetapi di zamannya Muhammad Al-Fatih, ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih yang berpendidikan, yang pintar, yang cerdas itu tahu bahwa ada sahabat yang memiliki wasiat seperti tadi, yaitu Abu Ayyub, akhirnya dipindah makamnya Abu Ayyub dari yang di daratan Asia ke daratan Eropa. Dan jadilah sekarang Masjid Abu Ayyub Al-Ansori di Istanbul. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Turki, saran saya mampir ke masjid ini, ada makamnya beliau. Itu sahabat, sahabat, Masya Allah. Karyanya itu ya abadi lah ya, sampai detik ini. Kemudian yang kedua karakteristik As-Sabiqun Al-Awwalun itu generasi pelapis. Mereka adalah generasi pelapis putra dari tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh penting yang tadi ya, yang mereka berpengaruh. Tokoh-tokoh tua lah ya. Itu anak-anaknya itu masuk Islam. Ini jarang dibahas oleh buku-buku sirah ini, jarang dibahas. Kan kita kadang-kala sering mendengar yang masuk Islam di awal-awal itu dari golongan yang lemah, para budak, para apa ya, para hamba ini ya, ya orang-orang lemah lah ya. Budak, kemudian orang miskin dan seterusnya. Ternyata enggak, teman-teman. Menurut Ali As-Shalabi dalam kitabnya ya, beliau mengatakan golongan yang lemah yang masuk Islam di awal-awal itu iya memang ada, tetapi tidak lebih dari sepertiganya.
Jadi 2/3 itu ya golongan orang-orang terpandang ini tadi, yang mereka anak-anaknya bangsawan, generasi pelapis para tokoh senior mereka itu. Contohnya tadi, ada contohnya ya, Abu Sufyan yang memusuhi Rasulullah. Abu Sufyan, itu putrinya Ummu Habibah Romlah itu masuk Islam. Jadi istri Nabi bahkan nanti ya. Kalau teman-teman hafal ya istri-istri Nabi, salah satunya Ummu Habibah. Itu anaknya Abu Sufyan, masuk Islam. Ada tokoh Bani Abdi Syams yang sangat terkenal, namanya Utbah bin Robi'ah. Itu anaknya Abu Huzaifah, itu masuk Islam. Ada juga tokoh Uqbah bin Abi Mu'aid, itu anaknya, namanya Ummu Kulsum, itu masuk Islam. Abu Jahal, Abu Jahal ini tokoh senior ya, tapi belum tua-tua amat lah pada saat itu. Itu anak bukan anak ya, adik tirinya Ayyash, tadi ada datanya di slide sebelumnya ya. Ayyash itu dari Bani Makhzum itu masuk Islam. Dan kita tahu Arkom juga, Bani Arkom itu Bani Makhzum sih, tapi bukan keluarga Abu Jahal. Kemudian ada Abu Umayyah, itu anaknya namanya Ummu Salamah, itu masuk Islam. Jadi generasi pelapis ini semua yang dibidik oleh Rasulullah. Kalau jenderalnya bermasalah ya, jenderalnya masalah ya udah, anaknya aja kita dakwahi. Kayak gitu. Ini manuver Rasulullah seperti itu. Yang ketiga, lintas etnik. Rasulullah itu nggak fokus ya seperti tadi ya, fanatisme kesukuan, fanatisme keluarga atau asobiah. Keluarga ini, bani ini diutamakan enggak. Apalagi Rasulullah dari Bani Hashim mengutamakan keluarganya sendiri enggak. Lihat tanda tadi ya, data-data tadi ya, semuanya bani-bani. Tadi kan bani-bani besar dan masing-masing ada perwakilannya yang masuk Islam. Jadi Rasulullah itu menarik potensi dari sekian banyak bani-bani yang ada. Itu secara nggak langsung ya Rasulullah sedang membongkar dan mengobrak-abrik tatanan sosial jahiliyah yang asobiah tadi itu. Yang dibangun berdasarkan klan-klan, suku-suku itu dibongkar habis oleh Rasulullah. Karena apa? Karena anaknya tadi, generasi-generasi pelapis pada masuk Islam. Dan benar-benar ya ini ya, nggak apa ya, sampai Quraisy itu nanti ketika tahu fakta ini langsung kelimpungan mereka. Ternyata kok sebegini banyak yang sudah masuk Islam. Nanti di fase dakwah terbuka ya. Jadi Rasul itu membentuk entitas yang baru ya, yaitu Islam, Muslim. Quraisy itu nggak ngeh ya. Ngehnya itu kapan? Kalau nggak salah sampai ini ya, setelah 6 tahun, berarti tahun 6 kenabian. Tahun 6 kenabian. Tadi teman-teman kalau masih ingat slide-nya yang di awal, ada fase-fase dakwah ya, ada sampai tahun ke-6 kenabian. Setelah itu kan fase pemboikotan. Nah, pemboikotan itu terjadi kenapa? Karena Quraisy sudah kelimpungan yang saya bilang tadi. Wah, kok sudah banyak banget itu, ya nggak bisa dibendung lah Rasulullah. Nggak bisa dibendung. Ke aktivitas dakwah Rasulullah itu benar-benar nggak bisa nggak bisa terkira lah. Quraisy sampai kaget itu ya. Dan satu-satunya cara adalah membunuh Rasulullah nanti. Tapi membunuh Rasulullah nggak sesederhana yang dibayangkan. Akan terjadi perang kalau Rasulullah terbunuh karena Rasulullah dilindungi oleh Bani Hashim. Oleh karenanya diboikot lah. Jadi pemboikotan itu bukan karena orang Quraisy kuat dan muslimin lemah. Enggak. Justru sebaliknya. Pemboikotan itu adalah bentuk kelemahan orang-orang Quraisy yang selama ini nggak bisa mengiringi aktivitas dakwahnya Rasulullah. Ini gimana ini? Di lobi nggak bisa, diajak ini nggak bisa, disiksa pun itu ya mas sahabat-sahabat itu juga nggak bisa. Akhirnya udah final ini diboikot. Itu kan apa ya? Manuver apalah ya? Apa ya? Nggak punya strategi lagi lain lah. Quraisy itu kalah lah, kalah langkah sama Rasulullah. Rasulullah sudah 2-3 langkah ke depan, Quraisy masih ketinggalan. Jadi ini fakta yang menarik nanti ketika kita membaca. Kemudian selanjutnya sudah ya, ini slide terakhir ya. Poin yang selanjutnya maksud saya yaitu pecinta ilmu. Jadi asabiqunal awalun itu orang-orang yang apa ya? Haus ilmu ya. Haus ilmu, gila ilmu bahkan. Rasulullah itu eh sebentar, haus perubahan, kemudian haus perubahan dulu ya. Oke, maaf, salah. Pecinta ilmu maksudnya. Maksudnya di sini
ya gila ilmu ini sudah sedikit kita bahas ketika di ini ya, di pertemuan yang sebelumnya ya, di episode yang keempat tentang makna ilmu. Iqra itu kan benar-benar Rasulullah itu mendidik para sahabat agar mengutamakan ilmu dibandingkan dengan yang lain. Jadi di sela-sela perjuangan para sahabat yang nanti itu dikerjakan, itu kan sibuk para sahabat, menghasilkan energi yang luar biasa, membutuhkan energi yang luar biasa, habis tenaganya para sahabat untuk aktivitas-aktivitas dakwah dan seterusnya. Tapi untuk bab mencari ilmu, itu mereka tidak ada kata lelah lah intinya. Di Mekah, sedikit kita singgung tadi, membentuk Darul Arkom. Itu effortnya luar biasa, Darul Arkom. Kenapa di situ? Karena ya itu tadi ya, untuk tidak biar biar tidak ketahuan. Ini bukan fase awal lagi ya kalau di Darul Arkom nanti aktivitasnya benar-benar harus dilindungi biar tidak terjadi benturan, biar tidak diusik oleh orang-orang tokoh-tokoh itu tadi. Makanya pengajiannya di Darul Arkom itu kan ya pengajian ini ya, pengajian khusus. Nggak boleh sembarang orang yang masuk di situ dan waktunya juga waktu-waktu khusus. Itu di Mekah ada Darul Arkom. Di Madinah ada yang namanya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah. Kalau teman-teman pernah ke Masjid Nabawi itu mihrabnya yang di ini ya di Raudhah ya, Raudhah kota itu kan sholat menghadap kiblat itu kan yang di depan itu mihrab yang baru, tempat kiblat yang baru. Sebelumnya kan di belakang karena menghadap Masjidil Aqsa. Ya, di belakangnya. Di belakang itu dibangun awal-awal dibangun Masjid Nabawi menghadap ke utara itu kan dibikin atap untuk tempat sholat kan menghadap ke utara, menghadap ke Masjidil Aqsa. Tetapi ketika perpindahan kiblat itu dibalik. Yang di selatan yang hadap ke Mekah itu dibuat atap oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi yang belakang, yang bekas kiblat tadi itu dibiarkan, dijadikan dalam tanda kutip ya asrama para ahlu sufah namanya. Jadi orang-orang muhajirin yang itu memilih hidupnya untuk terus tinggal tidur menetap di Masjid Nabawi. Ya kalau kita sekarang apa ya, masa marbot ya? Bukan ya? Ya asrama lah ya, asrama. Kalau marbot kan yang ngurusin masjid. Ya itu jumlahnya banyak, 80 sampai 100 orang menjadi ahlu sufah. Dan mereka nggak mau punya rumah sendiri. Mereka ingin tinggal di situ. Meskipun beberapa sudah punya rumah. Seperti Ka'ab bin Malik kalau nggak salah. Itu ahlu sufah. Padahal orang Madinah dia. Dia punya rumah, punya kebun bahkan Ka'ab bin Malik itu. Tapi dia memilih untuk tinggal di ahlu sufah, di beranda Masjid Nabawi. Kenapa? Agar tidak ketinggalan pelajaran Rasulullah SAW. Tidak ingin meninggalkan sekalipun majelis bersama Rasulullah SAW. Wah ini ingin dekat lah, ingin dekat. Dan mereka tahu risikonya. Untuk bersama Rasulullah itu kan berarti kan ya 1 minggu, 7 hari, 24 jam gitu kan bersama Rasulullah. Ya risikonya apa? Mereka nggak kerja, mereka miskin. Dan bahkan sering kelaparan. Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah juga ahlu sufah. Abu Hurairah ini apa ya, komtingnya lah ya, komtingnya ya, ketuanya lah. Itu pernah testimoni, barangkali orang-orang nggak tahu pada saat itu ya. Kita itu sering pingsan, sering jatuh gitu ya. Dikiranya kita itu kesurupan, padahal enggak. Kita itu kelaparan. Kita itu menahan lapar. Mereka itu menjaga ifahnya ya, harga dirinya. Mereka nggak minta-minta. Mereka nggak apa ya, mereka nggak mengemis gitu ya karena mereka miskin enggak. Mereka menahan lapar itu hanya karena memilih untuk menjalankan hidup berada di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau teman-teman yang sekolah gitu ya, ya nggak usah pulang ya, di rumah sakit terus. Itu bagian dari sunnahnya Ahlussuffah. Insya Allah ya. Ini luar biasa ya. Orientasi ilmunya itu nggak ketulungan itu. Ada yang namanya juga Darul Qura. Kalau Ahlussuffah itu di Masjid Nabawi, orang-orang muhajirin mayoritas, ada yang namanya Darul Qura. Darul Qura ini orang-orang Ansor. Jadi kalau Rasulullah sudah selesai ngajar, sudah selesai bermajelis, ya mungkin habis maghrib, ba'da maghrib, habis itu isya, pulang gitu ya. Mereka nggak langsung pulang. Mereka kumpul dulu di salah satu rumah, salah satu tempat. Untuk apa?
untuk ngaji lagi, untuk ngulang pelajaran, luar biasa ya. Dan mereka sampai bermalam, kemudian sholat tahajud bersama, kemudian pagi harinya mereka beraktivitas setelah sholat subuh ya mencari kayu bakar, beramal dan sebagainya untuk bisa bersedekah. Kemudian membersamai Rasulullah lagi sampai malam, malam nggak pulang lagi, balik ke, Darul Qura tadi untuk memurojaah. Umar kan juga gitu, gantian kan Umar sama tetangganya. Ketika Umar nggak bisa bermajelis sama Rasulullah, nitip kepada tetangganya. Begitu juga sebaliknya, ketika tetangganya nggak bisa, nanti Umar, ikut bermajelis pada Rasulullah, kemudian nanti saling bertukar ilmu, gantian dengan tetangganya. Mereka itu aktivitas apapun ya, yang nomor satu adalah ilmu. Makanya lain ya dengan kita gitu. Ada lagi kisahnya Mus'ab bin Umair. Itu kan adalah apa ya, duta pertama Rasulullah, duta pertama Islam yang itu dikirim oleh Rasulullah ke Madinah menjalankan satu misi. Mus'ab bin Umair itu misinya mengislamkan Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Ini kan target apa ya? Target politik ya. Target politik ya enggak? Untuk mengislamkan Madinah yang itu benar-benar sebelumnya adalah musyrik. Tapi sampai Madinah, Mus'ab bin Umair aktivitasnya apa? Bukan lobi-lobi politik, kemudian ke toko-toko untuk menawarkan Islam, enggak. Mus'ab bin Umair itu aktivitasnya di Madinah di awal-awal sebelum Rasulullah hijrah adalah pengajian. Sampai gelarnya Mus'ab ini adalah mukri. Mukri itu guru ngaji. Nggak kebayang, dari guru ngaji bisa mengislamkan satu Madinah. Nanti ada pembahasannya di, hijrah ya insyaallah, luar biasa Mus'ab bin Umair itu. Yang terakhir adalah, visioner. Ini salah satu karakteristik, Ashabul Awwalun. Muslimin itu sibuk dengan urusan-urusan besar di tengah keterbatasan. Ketika hijrah itu kan masih susah makan, pertama kali hijrah ya, susah makan, susah minum, masih saling membantu, saling karena dibersaudarakan ya, saling berbagi dan seterusnya. Tapi lihat topik pembicaraan mereka itu apa? Ini kelihatannya kalau masyarakat besar itu punya visi besar. Yang dibahas itu adalah bab-bab besar. Bangsa yang besar itu yang viral, yang jadi buah bibir di masyarakat itu adalah masalah besar. Kalau kita apa yang lagi viral sekarang? Lato-lato, lato-lato, etek-etek. Ya bisa diterjemahkan sendiri ya, ini kita bangsa besar atau enggak. Kalau Rasulullah sahabat enggak ya? Meskipun makan susah ya, tapi kalau ketemu apa kata mereka? Ta'alau najlis nu'mid sa'ah. Keren ini. Ayo kita duduk. Ngapain? Kita nambah iman. Wah, luar biasa. Ketemu nyantai gitu ya. Lagi nggak ngapa-ngapain. Yuk kita turun, kita duduk bermajelis, kita bahas ilmu. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini masyarakat yang apa ya? Yang benar-benar ilmu itu menjadi sebuah hal yang luar biasa amazing di benak mereka. Mereka membangun budaya ilmu yang sudah kita bahas dulu ya. Perut belum kenyang aja, bahasanya kayak gini. Apalagi kalau sudah kenyang. Wah dahsyat. Muslimin wah pada saat itu ekonominya sejahtera, perutnya kenyang ya. Apa yang dilakukan? Ya peradaban asing itu ditelan, nggak tanggung-tanggung. 6 peradaban Islam pada saat itu semuanya diambil ini dalam tanda kutip ya, dibuka ya, diambil ininya, apa namanya, kebesaran-kebesaran masing-masing. Persia, Roma di zaman Umar itu semuanya tutup. Mesir, ada Habasyah, ada Cina, India, itu kan juga bersentuhan dengan dengan para sahabat nantinya. Ketika para sahabat nanti itu sudah sejahtera, mereka justru membangun kebesaran berhadapan dengan, imperium-imperium itu. Luar biasa. Contoh ya, contoh ada fakta yang menarik. Di Damaskus pada saat itu ya, di zaman apa ini, zaman Bani Abbas atau mungkin Bani Umayyah ya. Di Damaskus. Ini saat muslimin sudah sejahtera lah, sejahtera, sejahtera. Yang dulu saya pernah nyinggung satu orang dapat insentif-insentif ini di zaman-zaman sekarang. Zaman-zaman ini maksud saya. Itu di Damaskus ada sebuah tempat atau mungkin kayak apa ya, yayasan lah mungkin seperti itu, wakaf, tempat wakaf khusus untuk merawat kucing dan kuda liar.
kucing liar atau kuda liar. Jadi kucing yang di jalan-jalan yang nggak ada yang ngurus, itu ada yang ngurus sih. Diberi makan, dirawat, sampai kucing itu mati sendiri. Kuda pun juga gitu. Kuda kan ada yang untuk perang, ada yang untuk transportasi, ada yang untuk ternak dan sebagainya. Itu kalau, apa namanya, sudah tua kan nggak laku. Akhirnya kuda-kuda ini ditampung di tempat ini khusus, dikasih makan, dirawat, sampai mati-mati sendiri. Nggak kebayang itu, kenapa kok bisa sampai kayak gini, ya karena urusan sama manusia udah selesai, urusan sama orang itu udah selesai, yang diurusi binatang. Itu kisah ini saya baru ingat ada di bukunya Mustafa As-Sibai, di ada terjemahannya saya lupa ya, tentang peradaban Islam lah ya. Min Rawai Hadratina ininya, Arabnya. Itu salah satunya. Jadi visioner ya, jadi intinya adalah membangun hal-hal yang besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang As-Sabiqunal Awwalun, insyaallah banyak yang lebih banyak yang belum terbahas sebenarnya. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya terkait tentang dakwah secara terbuka. Mungkin saya kembali kepada moderator Dr. Agung, wallahu alam. Baik, jazakallah khair, Dr. Faisal Mahdi atas pemaparan yang sangat Oh, lengkap dan sangat detail sehingga kita seperti terbayang di masa-masa awal dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bagi hadirin yang ingin bertanya, berdiskusi, atau menyatakan pendapat, bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Ini sudah ada dari Dr. Eko Budi Hundori. Di awal turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW menerima perintah dakwah yang umum dan membawa misi agung. Yang seperti dijelaskan di slide tadi. Mengubah keyakinan, mengubah sistem sosial hingga menghadapi para tokoh. Pertanyaannya, satu, bukankah tribulasi dakwah itu akan terus berulang? Apakah kita juga menghadapi masalah yang sama saat ini? Yang kedua, apakah strategi dakwahnya juga meniru strategi Rasulullah Muhammad SAW? Tafadhol, Ustaz. itu aja itu. Eh, Iya, ini pertanyaan Masya Allah berat. Karena ini sudah mencakut ke analisis dan akan apa ya, berimplikasi kepada fakta yang terjadi di saat ini ya, yang sedang kita alami bersama-sama. Karena memang kondisi yang kita alami kan sedang sedang tidak ideal, memang betul. Tidak ideal, ada turbulensi dan seterusnya. Tetapi yang harus kita pahami di sini bersama-sama yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu satu adalah menjadi sebuah inspirasi buat kita. Inspirasi apapun lah, apapun, karena Rasulullah kan teladan utama. Mulai dari individu, keluarga, sosial, dan masyarakat. Tetapi, nah ini juga penting. Kenapa? Tetapinya, digarisbawahi. Tidak sesederhana itu kita mengambil sesuatu dari sirah, kemudian langsung diaplikasikan langsung di, kehidupan hari ini. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena apa? Karena itu satu jelas akan butuh analisis yang lebih dari oleh para ahli-ahli ilmu, para ulama jelas. Yang kedua, apa ya, apa yang dipraktekkan oleh kita atau yang dialami kita itu adalah efek dari sejarah sebelum kita, sejarah sebelum kita. Jadi, apa yang kita alami sekarang itu kan akibat dari sesuatu yang terjadi sebelum kita ya, di era-era kita sekarang. Seperti mungkin 10 tahun atau 100 tahun atau bahkan beberapa dekade atau beberapa era ini ya. Itu kan itu juga harus dianalisis soalnya. Tidak hanya serta-merta kita mengambil solusi dari surah Nabawiyah, inspirasi oke bisa, tetapi tidak untuk menjadi pijakan harus benar-benar detail gitu ya. Apalagi, dibuat, kebijakan, wah itu lebih 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 anu lagi itu lebih tapi hal yang di sini yang apalagi saya pribadi sebagai orang yang awam, itu yang paling penting adalah kita mengenal terlebih dahulu, itu yang penting, mengenal apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu dulu, karena, dengan kita mengenal, otomatis kita akan mengungkap fakta-fakta yang banyak di situ yang Rasulullah kerjakan di lapangan seperti apa.
Dan nanti ketika kita di dalam aplikasi kehidupan kita, ketika ada sesuatu yang itu tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah jalankan, kan akan terjadi sebuah kegelisahan lah, kegundahan. Itu kegundahan-kegundahan yang baik. Karena pasti kan kita akan membuka kembali lembaran-lembaran sirah itu, menggali inspirasi apa yang bisa kita ambil dari situ. Ah, tapi untuk teknisnya ya, apakah kita harus meniru plek strategi dakwah Rasulullah, eee, tergantung analisisnya. Tidak serta-merta seperti itu, tetapi jelas ini adalah pola ya. Kalau sejarah itu bukan sejarahnya yang berulang, tapi polanya yang berulang, polanya yang berulang. Sederhananya seperti ini, sederhananya sangat sangat simpel sekali ya. Ketika muslimin itu naik ya, pasti ada yang turun, berarti peradaban yang selain muslim. Ketika muslim ini sedang turun, nanti akan ada yang naik. Yang naik ini, ya yang lain yang selain muslim. Nah, sekarang posisi kita berada di mana? Otomatis kan berada di bawah kan ya. Nah, untuk ini menaikkan lagi, itu kita harus menggali pola-pola sejarah yang itu ya rumit, sangat banyak fakta-faktanya. Oleh karenanya, eee, pola itu penting. Kita di sini mencoba untuk bagaimana Rasul itu membuat pola yang itu coba kita, sederhanakan ke lingkup-lingkup yang mungkin kita bisa, ini kan, kita bisa, sentuh lah. Entah itu yang paling sederhana mungkin keluarga gitu ya. Tapi untuk ke arah ke kebijakan, nah ini butuh analisis yang dalam, pendalaman, luar biasa memang. Karena memang kalau kita buka kitab-kitab atau mungkin buku-buku terkait tentang Rasulullah SAW itu ternyata para ulama itu membahasnya detail banget. Nggak hanya kronologis saja, nggak hanya Sirah Nabawi saja. Ada buku-buku yang membahas tentang manajemen Rasulullah. Ada yang membahas buku-buku tentang ekonomi di masa Rasulullah. Ada membahas yang tentang bahkan kedokteran di masa Rasulullah juga ada. Ada yang membahas tentang ya, manajemen sudah ya tadi ya, politik, kemudian bagaimana strategi perang juga ada. Yang yang terkenal kan bukunya, salah satu jenderal dari Irak itu ya, saya lupa namanya. Syah, Mahmud Qotop kalau tidak salah, itu kan menggali bagaimana strategi militer Rasulullah. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Tapi kalau untuk langsung ya, butuh effort tersendirilah, Allah alam. Itu yang mungkin bisa saya Baik, bagi. betul Ustaz. Ustaz. Iya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah sudah tidak ada, maka mohon untuk dibimbing untuk memimpin doa. Ustaz. Oh iya, eee, baik, teman-teman yang dimurkai Allah, alhamdulillah kita telah, menyelesaikan majelis kita pada sore hari ini. Kita memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, diberikan taufik serta hidayahnya agar kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah detail dan kita yang paling penting senantiasa bersama orang-orang yang juga mencintai dan meneladani Rasulullah. Kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wa 'allimna wa zidna ilman ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, jazakumullah khair untuk Wa seluruh yakum. Wa yakum. yang hadir pada kajian sore hari ini. Semoga menjadi wasilah hidayah dan
semakin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah. menambah ketaatan kita. Insya Allah. Insya Allah akan bisa diakses kembali kajian kita sore hari ini melalui YouTube yang sudah kita record. Akan kita share di grup WhatsApp Nakes Mengaji Surabaya. Kita akhiri kajian sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, istighfar, astaghfir, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala